Games 2025 kali ini ada atlet muda yang paling bersinar. Ia adalah Martina Ayu Pratiwi. Gadis 21 tahun itu tampil sangat luar biasa di cabang olahraga triathlon dengan menyumbangkan 5 medali emas ditambah 2 perak. Di sisi lain, ada janji manis dari pemerintah yang akan memberikan bonus 1 miliar bagi atlet yang membawa pulang medali emas. Lantas Martina Ayu Pratiwi yang berhasil meraih 5 medali emas, akankah bonusnya tembus 5 miliar? Namun sebelum menjawab pertanyaan itu, Indonesia patut berbangga. Tim dari tanah air berhasil menutup SEA Games 2025 di posisi kedua klasemen akhir. Kontingen merah putih berhasil mengoleksi 91 medali emas, 112 medali perak, dan 131 medali perunggu. Tuan rumah Thailand tampil dominan dan keluar sebagai juara umum dengan raihan 233 emas, 154 perak, dan 109 perunggu. Sementara Vietnam harus puas di peringkat ketiga dengan 87 emas, 81 perak, dan 110 perunggu. Indonesia memang tidak menjadi juara umum, namun ada satu fakta penting yang tak bisa diabaikan. Torehan 91 emas ini menjadi pencapaian tersukses Indonesia di SEA Games selama 32 tahun terakhir ketika bermain di luar negeri. Karena jumlah emasnya melampaui hasil yang didapat pada SEA Games Singapura 1993 dengan 88 emas. Sebelum SEA Games dimulai, Indonesia memasang target realistis, 80 medali emas. Target itu bukan sekadar angka, melainkan hasil perhitungan matang dari potensi atlet dan cabang olahraga. Namun yang terjadi di lapangan justru lebih dari itu. Indonesia pulang dengan 91 emas. Artinya, para atlet tidak hanya memenuhi ekspektasi, tetapi memberikan lebih dari yang diminta. Dan di balik semangat juang itu, ada satu faktor penting yang ikut menyulut motivasi para atlet. Pemerintah menjanjikan bonus sebesar 1 miliar rupiah untuk setiap medali emas di SEA Games 2025. Angka ini langsung mencuri perhatian publik, bukan hanya karena nilainya yang besar, tetapi karena pesan yang dibawanya. Bahwa negara hadir, bahwa perjuangan atlet dihargai, bahwa kemenangan bukan hanya dirayakan, tetapi juga diapresiasi secara nyata. Kisah bonus 1 miliar rupiah ini berawal dari sebuah momen saat pengukuhan dan pelepasan kontingen Indonesia di Istana Negara. Di hadapan ratusan atlet, Presiden Prabowo Subianto melontarkan pertanyaan sederhana kepada Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir. Anggarannya 500 juta rupiah, bisa dinaikkan jadi 1 miliar rupiah? Bisa, kan? Pertanyaan itu dijawab tanpa ragu. Erick Thohir berdiri, memberi hormat, dan menyatakan kesiapan. Sontak, ruangan Istana Negara dipenuhi tepuk tangan. Bagi para atlet, ini bukan sekadar janji. Bonus emas 1 miliar rupiah ini mengalami kenaikan drastis dibandingkan SEA Games 2023 di Kamboja. Saat itu, bonus emas individu hanya 525 juta rupiah, untuk pasangan 420 juta rupiah, dan beregu 367,5 juta rupiah per atlet. Kini, satu medali emas langsung bernilai 1 miliar rupiah. Lonjakan ini menandai perubahan besar dalam cara negara menghargai atlet. Lalu bagaimana dengan peraih perak dan perunggu? Meski emas menjadi fokus utama, Menpora Erick Thohir menegaskan bahwa atlet peraih perak dan perunggu tetap akan mendapatkan apresiasi. Perak sama perunggu dapatlah. Mereka sudah berjuang, itu tabungan dan masa depan mereka juga, ujar Erick. Hingga saat ini, nilai bonus perak dan perunggu memang masih dalam tahap pembahasan. Namun satu hal sudah dipastikan, perbedaan nilai antara emas dan perak akan cukup signifikan. Sebagai catatan, pada SEA Games 2023, pemerintah menggelontorkan dana sekitar 289 miliar rupiah untuk bonus atlet dan pelatih. Jumlah itu mencakup berbagai skema, individu, ganda, beregu, hingga pelatih dan asisten pelatih.
Dengan bonus emas 1 miliar rupiah di SEA Games 2025, komitmen negara terhadap olahraga jelas semakin besar. Jika dibandingkan dengan negara ASEAN lain, bonus Indonesia tergolong paling tinggi. Vietnam, misalnya, atlet peraih emas hanya mendapat sekitar 28,5 juta rupiah dari pemerintah pusat. Memang ada tambahan dari federasi dan pemerintah kota, hingga totalnya bisa mendekati 63 juta rupiah. Namun tetap jauh di bawah Indonesia. Thailand sebagai tuan rumah memberikan sekitar 200 juta rupiah untuk emas. Lebih kecil, namun mereka unggul dalam kecepatan pencairan yang maksimal 7 hari setelah SEA Games berakhir. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari, menyebut bonus 1 miliar rupiah bukan soal pragmatis. Ini adalah suntikan semangat. Atlet merasakan kehadiran negara. Jika di SEA Games saja perhatiannya sebesar ini, dukungan menuju Asian Games dan Olimpiade ke depan dipastikan akan semakin kuat. Sebagai perbandingan, di Asian Games 2023, bonus emas individu mencapai 1,575 miliar rupiah. Sedangkan di Olimpiade 2024, bonus emas mencapai 2,5 miliar rupiah dengan komposisi uang tunai dan rumah hunian. SEA Games 2025 menjadi pijakan awal menuju level tertinggi olahraga dunia. Lalu, siapa atlet Indonesia yang paling bersinar di SEA Games 2025? Namanya 1. Martina Ayu Pratiwi. Atlet triathlon ini tampil luar biasa. Martina Ayu mengikuti 7 nomor, dan semuanya berbuah medali. 5 medali emas, 2 medali perak. Ia menang di nomor beregu putri akuatlon, beregu campuran akuatlon, duatlon tim relay putri, duatlon beregu campuran, dan individual triathlon. Sementara 2 perak diraih dari mixed triathlon tim relay dan women's triathlon tim relay. Dengan 5 medali emas saja, Martina Ayu berpotensi mengantongi lebih dari 5 miliar rupiah. Angka yang besar, namun sebanding dengan kerja keras, konsistensi, dan dedikasi bertahun-tahun. Martina bukan satu-satunya. Cabang triathlon Indonesia benar-benar menjadi lumbung emas. Rashif Amila yakin menyumbang 3 emas. Sementara deretan atlet lain masing-masing mengoleksi 2 emas. Nama-nama seperti Sabar Karyaman, M. Reza Pahlevi, Janice Chen, Dewi Laila, Rio Ega Agatha, dan Jason Donovan Yusuf membuktikan kedalaman talenta Indonesia. SEA Games 2025 telah usai. Indonesia mungkin tidak menjadi juara umum, namun yang dibawa pulang jauh lebih dari sekadar peringkat. Ada prestasi, ada apresiasi, dan ada harapan besar menuju masa depan olahraga Indonesia. Karena di balik setiap medali, ada cerita perjuangan. Dan kini, cerita itu tidak lagi berakhir di podium.